Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwirianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Akuntansi adalah salah satu cabang ilmu yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Mengingat akuntansi dapat mengatur keuangan perusahaan secara sistematis dan jelas. Salah satu bagian akuntansi yang tak kalah penting adalah saldo laba ditahan. Biasanya, perusahaan yang telah go publik akan membagikan keuntungan kepada para pemegang saham yang biasa disebut sebagai shareholder dalam bentuk dividen. Dalam siklus akuntansi, kondisi tersebut bisa mempengaruhi pelaporan saldo laba ditahan suatu perusahaan. Saldo laba adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang ditahan adalah laba berupa tunai maupun dividen dengan tujuan tertentu yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode selanjutnya. Selain itu, saldo laba juga bisa diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Fungsi dari saldo laba itu sendiri antara lain adalah: yang pertama adalah sebagai pengembangan usaha atau sebagai pengembangan modal, lalu sebagai modal untuk membayar hutang, sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan, sebagai modal investasi, dan sebagai pendukung kegiatan operasional. Dividen adalah hak pemegang saham atas raihan laba yang dihasilkan perusahaan. Ketika laba ditahan tersebut diputuskan untuk didistribusikan ke pemegang saham, barulah disebut sebagai pembagian dividen. Pembagian dividen berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki tiap-tiap pemegang saham. Dividen sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu dividen kas adalah jenis dividen yang lazim diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Lalu ada dividen aktiva selain kas, adalah jenis dividen yang berupa surat-surat berharga maupun aktiva lainnya. Pada kasus ini, pemegang saham akan menerima dividen sesuai dengan nilai dari pasar aktiva. Lalu ada dividen hutang, adalah jenis dividen yang muncul ketika laba yang tidak dibagikan memiliki cukup saldo untuk pembagian dividen. Namun saldo kas tidak mencukupi. Pada kondisi ini, pihak perusahaan akan menerbitkan dividen hutang yang akan dibayarkan pada saat saldo sudah mencukupi. Lalu ada dividen saham, adalah jenis dividen di mana perusahaan membagikan saham tambahan tanpa adanya pembayaran yang dibebankan kepada para pemegang saham. Lalu ada dividen likuidasi, adalah jenis dividen yang sebagian dari total pembagian tersebut merupakan pembagian modal. Penting sekali di sini untuk para pemegang saham dapat mengetahui mana yang merupakan pembagian laba dan mana yang merupakan pembagian modal. Dengan begitu, para pemegang saham dimungkinkan untuk dapat menurunkan nilai investasinya. Saham sekarang menjadi instrumen investasi paling populer saat ini. Tapi tahukah kalian, yang ada untuk investasi saat ini meliputi beberapa jenis saham. Nah, diantaranya banyak jenis saham yang tidak terlalu banyak dijelaskan karena memang tidak umum dan tidak bisa dibeli juga secara umum. Saham tersebut adalah saham treasury. Tapi apa itu saham treasury? Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh manajemen perusahaan dari pasar dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika harga saham perusahaan tersebut sedang turun drastis. Tujuan utama perusahaan melakukan saham treasury ini adalah sebagai salah satu upaya menjaga harga saham agar tidak turun terlalu dalam. Saham treasury ini bersifat sementara waktu atau selamanya. Namun pada umumnya saham ini bersifat sementara. Saham treasury ini sebenarnya tidak dipegang selamanya oleh perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan suatu saat akan melepas kembali saham treasury tersebut kepada publik. Jadi, saat saham treasury ini dilepas kepada publik, perusahaan akan mendapatkan kas tambahan dari hasil penjualan saham tersebut. Bagi perusahaan, penjualan itu akan meningkatkan kas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ketika perusahaan besar berbagi informasi keuangan dengan para pemegang saham, mereka ingin menunjukkan bagaimana investasi dan sumber pendapatan potensial lainnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan dana perusahaan. Mereka melakukan ini dengan melaporkan sesuatu yang disebut dengan pendapatan komprehensif, yang merupakan cara untuk memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan tentang semua kepentingan selain pendapatan penjualan bisnis.
Pendapatan komprehensif atau penghasilan komprehensif adalah angka yang mewakili gabungan pendapatan bersih dan pendapatan komprehensif lain suatu perusahaan. Penghasilan komprehensif adalah cara untuk memberikan lebih banyak informasi kepada pemangku kepentingan perusahaan tentang prospek keuangan keseluruhan dari investasi mereka. Mengapa perusahaan mencatat pendapatan komprehensif? Perusahaan mencatat penghasilan komprehensif sebagai cara untuk menunjukkan perubahan ekuitas mereka sebagai akibat dari transaksi yang diakui. Mereka juga melaporkannya untuk mencerminkan peristiwa ekonomi lainnya dalam periode keuangan tertentu selain dari pemilik. Sesuai standar akuntansi, bisnis diharuskan melaporkan transaksi ini dalam laporan keuangan terpisah. Itulah materi pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.